Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Novilea. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan masih tetap semangat. Kali ini kita akan membahas materi mengenai tema Sunnah Idul Fitri. Teman-teman, apa itu Sunnah Idul Fitri? Sunnah Idul Fitri adalah salah satu sholat yang hanya dikerjakan saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sholat Idul Fitri berbeda dengan sholat sunnah lainnya seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada pagi hari saat Hari Raya Idul Fitri dan umat Islam akan beramai-ramai mengunjungi masjid atau lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Hukum sholat Idul Fitri adalah fardu ain bagi setiap orang yang mampu mengerjakannya. Di antara sunnah yang dilakukan saat hendak sholat Idul Fitri adalah mandi sebelum sholat Idul Fitri. Hadis mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. An-Nafi'i anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumal fitri qabla ayyaghdua ilal musalla. Dari Nafi, ia berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta 426. Makan sebelum sholat Idul Fitri. Hadis makan sebelum sholat Idul Fitri. An Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamratin wa ya'kuluhunna witran. Anas radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali sebelumnya beliau memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Memakai pakaian terbaik dan menggunakan parfum bagi laki-laki. Hadis memakai pakaian terbaik sebelum berangkat sholat Idul Fitri. An Abdillah bin Umar qala akhadha Umar jubbatan min istabraqin tuba'u fis sawqi fa akhadhaha fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ibta' hadhihi tajammal biha lil 'idi wal wufudi fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Abdullah bin Umar berkata, Umar membawa sebuah jubah terbuat dari sutra tebal yang dijual di pasar. Kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, belilah jubah ini. Engkau bisa memakainya pada hari Idul Fitri atau ketika engkau sebagai utusan keluar kota. Rasulullah SAW menjawab, jubah dari sutra ini hanyalah pakaian bagi orang yang tidak berakhlak. Hadis riwayat muttafaq alaih. Bertakbir dari rumah saat berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri. Hadis bertakbir keluar menuju tempat sholat Idul Fitri. Kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalli wa hatta yaqdiyas shalah fa idza qadas shalah qata'at takbira. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar di hari raya Idul Fitri.
Lalu beliau bertakbir sampai datang ke tempat sholat dan sampai selesai sholat. Apabila telah selesai sholat, beliau memutus takbir. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah. Mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Idul Fitri. Hadis berangkat dan kembali dari sholat Idul Fitri mengambil jalan yang berbeda. An Jabirin Abdillahi radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafu tariqa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, jika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri, beliau mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan kembali. Hadis riwayat Bukhari 933. Waktu sholat Idul Fitri adalah antara terbit matahari setinggi tombak sampai tergelincirnya matahari waktu duha. Hadis waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yazid bin Khumairi Rahabi qala kharaja Abdullah bin Busri sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an nasi fi yaumi Aidi Fitri au Adha fa ankara ibta'al imam faqala inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi wa dhalika 'inat tasbihi. Yazid bin Khumair Ar-Rahabi berkata, Abdullah bin Burs, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pergi bersama orang-orang di hari Idul Fitri. Maka ia mengingkari lambatnya imam. Ia pun berkata, kami dahulu telah selesai pada saat seperti ini, dan itu ketika tasbih. Hadis riwayat Al-Bukhari secara mu'allaq, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Tempat sholat Idul Fitri yang sesuai disunahkan adalah di tanah lapang, di luar permukiman kaum muslimin, kecuali jika ada uzur, misalnya saat ada hujan, angin yang kencang, atau yang semisalnya, maka boleh dikerjakan di masjid. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sesama muslim hukumnya boleh, yakni dengan taqabbalallahu minna wa minkum, atau juga bisa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Hadis saling mengucapkan selamat atau at-taniyah. Fa'an Jubair bin Nufair qala kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqu yaumal 'idi yaqulu ba'duhum li ba'd taqabbalallahu minna wa mink. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Idul Fitri, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Demikian pembahasan materi ini, semoga bermanfaat ya. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.